kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama mengenai tentang kegiatan sehari-hari. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena saya pakai HP. Baik, inilah kegiatan saya di rumah. Yang pertama itu mulai, kemudian yang kedua flowchart atau bentuk trapesium terbalik itu menandakan seperti sedang melakukan kegiatan, yaitu bangun tidur. Kemudian setelah bangun tidur, sholat subuh, itu juga menggunakan flowchart trapesium terbalik. Kemudian sholat subuh menggunakan mukena. Terus kemudian setelah sholat subuh belajar atau mengerjakan PR. Kemudian setelah belajar atau mengerjakan PR, menyapu rumah. Kemudian setelah itu ada flowchart bentuk yang ada angka satunya. Nah, itu menandakan bahwa berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian setelah menyapu rumah, mandi, setelah mandi, sarapan, kemudian buka WhatsApp. Ini menggunakan flowchart seperti ini karena sedang melakukan pengetikan online. Kemudian setelah itu kuliah online. Nah, itu menggunakan laptop atau HP. Kemudian setelah kuliah online, sholat zuhur. Kemudian setelah itu kuliah online lagi menggunakan laptop atau HP. Kemudian membuka WhatsApp. Kemudian menyapu rumah. Setelah menyapu rumah, mandi. Setelah mandi, sholat asar. Kemudian setelah itu makan. Setelah makan biasanya buka YouTube. Kemudian setelah buka YouTube, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu biasanya mengajar les. Setelah mengajar les baru sholat isya. Kemudian setelah sholat isya biasanya buka YouTube dan WhatsApp. Kemudian tidur dan selesai. Gitu, Oke, ya. Mungkin ditampilkan dulu Mbak siapa Mbak Okta, ditampilkan lagi tadi. Sudah, Bu. Oke. Mungkin kalau overall secara keseluruhan sudah bagus ya, maksudnya terkait gambar atau model flowchart-nya sudah sesuai dengan ini, yang sesuai dengan simbol yang waktu yang lalu kita pelajari. Mungkin yang berbeda ini Mbak, kalau keterangan mukena, terus kemudian pakai apa tadi, pakai online, pakai laptop itu ya. Nah, itu mungkin ini kan maksudnya adalah penjelas toh. Kalau penjelas lebih ini titik-titik, untuk tanda panahnya titik-titik, kemudian untuk keterangannya bukan persegi 4. Kalau persegi 4 ini nanti keliru simbol, dipikir pakai ini pengetikan menggunakan komputer. Gitu ya. Ya. Jadi simbolnya itu adalah kotak begini, tapi yang paling belakang itu terputus. Terputus itu apa ya? Kok terputus? Apa lubang? Apa namanya? Tidak penuh, tidak full kotak gitu, tidak. Tapi ini mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya, Mbak. Ya, siap. Saya ini dulu. Ini ya.
Saya izin share screen ya. Bisa terlihat file Word saya. Bisa. Jadi untuk semuanya terkait kalau keterangan, misalnya ini tadi di punya Mbak Okta ini ya, ada simbol keterangan sholat gitu ya. Saya hanya ini ya menerangkan yang sebagian saja. Sholat, kemudian kalau kalian, ini kebetulan pakai Word ya, kemudian ini simbolnya kalau ke samping sini untuk memberikan keterangan itu adalah garis putus-putus. Jadi kita memang akan memberikan garis putus-putus di sini. Ya, garis putus-putus. Kemudian kalau pakai Word susahnya itu karena di sini tidak ada menu gitu loh. Tapi kalau pakai Visio itu sudah ada menunya yang terkait simbol keterangan. Jadi kalau yang ini maka pakai satu persatu. Jadi ininya, terus kemudian simbolnya seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Pakai mukena. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ya, bisa Bu Wiwi. Jadi sholat pakai mukena ini keterangan bahwa ini adalah bahwa yang di sini simbol seperti ini kan lubang ya, belakangnya lubang ini adalah simbol menerangkan bahwa ini sebagai penjelas bahwa dia sholat pakai mukena. Tapi kalau laki-laki sholat pakai sarung atau sama peci gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Yang di tempat Mbak Okta tadi yang kesalahannya itu, yang lainnya saya rasa sudah bagus. Mungkin Mbak siapa tadi sebelum Mbak Okta, siapa? Mbak Elsa? Sudah mungkin Mbak siapa tadi? Mbak Elsa. Mbak Elsa bagaimana? Bisa di share screen? Gimana Mbak Elsa? Mbak Elsa Jelita Putri. Sudah siap? Mohon maaf, Bu. Ini Mbak Elsa katanya sinyalnya masih buruk. Buruk gimana maksudnya? Tidak bisa on cam? Iya, Atau... bukan suaranya putus-putus. Jadi tidak bisa share screen. Mbak Anissa mungkin silahkan. Ya, persilahkan. Tugas yang pertama ya, Bu? Ya, tugas yang pertama dulu. Sebelumnya izin off cam, Bu, saya. Oke.
Untuk tugasnya sepertinya saya salah, Bu. Salah buat. Iya, nggak apa-apa. Dipresentasikan Oh, aja, Mbak. apa, Bu? Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Dipresentasikan saja. Ya. Eh, mulai dari kuliah daring di hari Selasa. Untuk jam pertamanya perpajakan. Perpajakan pakai Zoom, laptop. Selanjutnya akuntansi manajemen jam kedua via Zoom. Habis itu absen di Google Classroom. Selanjutnya mengerjakan tugas di Folio. Untuk mapel ketiga praktek manufaktur jam 13.35 pakai Zoom, absen di Google Classroom, dan mengerjakan tugas di buku. Selanjutnya saya istirahat, main game, makan, habis itu tidur. Sudah, Bu. Gitu saja. Selesainya di mana? Di tidur ini? Iya, selesai. Oh ya, berarti nanti selesainya mohon dikasih ini ya, yang seperti di awal. Coba dianu scroll ke atas, Mbak. Nah, di awal ya seperti itu ditulisi selesai. Gitu. Iya, Bu. Siap. Ya, nanti ya dibenarkan. Ya. Jadi kuliah daring ini kan berarti kan ini kalau ini tanda segi apa namanya layang-layang ya ini. Ya apa ya ini namanya layang-layang ya. Nah ini biasanya dipakai kalau kita mengambil keputusan. Jadi keputusan ya dan tidak. Nah itu pakai simbolnya seperti ini. Cuma kalau kita kuliah daring maka otomatis online. Kalau online maka simbolnya adalah itu ya trapesi apa namanya kotak tapi yang atasnya miring. Yang atasnya miring. Itu ya, Mbak. Yang kotak yang atasnya miring. Bisa di-insert dulu coba nanti saya tunjukkan, tapi nanti dibetulkan ya. Jadi di enable editing dulu biar bisa di enable editing. Biar bisa diedit. Nah, kemudian bisa coba insert design. Nggak harus dibetulkan hari ini, cuma nanti silahkan dibenahi aja. Yang kotaknya miring ini, Mbak ke bawah lagi yang di flowchart. Nah, flowchart yang atas, yang dekatnya mulai itu loh. Ke samping lagi, ke samping lagi, ke samping lagi. Lah itu, lah itu ya. Nanti dibetulkan aja nanti di waktu setelah selesai kuliah dibetulkan pakai itu. Kemudian ini maksudnya kan kuliah daring itu ya, perpajakan langsung aja ditulisi kuliah daring perpajakan kalau ada keterangan melalui Zoom laptop gitu ya. Maka titik-titik yang seperti saya sampaikan tadi di Mbak Okta itu ada apa namanya kotaknya terputus di belakang. Dan kemudian setelah itu lanjut ini Mbak siapa namanya Mbak Anissa tidak perlu menggunakan titik-titik lagi di sampingnya ini, di samping paling samping ini ya, yang dekatnya Zoom tuh Mbak, samping kanan sendiri. Iya, Bu. Samping kanan sendiri itu tidak, ya itu enggak perlu lagi pakai itu. Karena kita alurnya langsung turun ke bawah. Jadi kuliah daring pakai simbol yang tadi, perpajakan jam 7 sampai jam 9 melalui Zoom. Nah, Zoom itu nanti adalah simbol keterangan yang seperti saya sampaikan barusan tadi. Kemudian yang kedua, menggunakan simbol seperti yang tadi Mbak Anissa tunjukkan tadi ya. Kuliah daring akuntansi manajemen jam 9.30 sampai 11.45. Ada keterangan lagi melalui Zoom, berarti pakai simbol yang saya jelaskan waktu di Mbak Okta tadi. Itu ya.
Kemudian Ya. bisa disuruh ke bawah, Mbak. Scroll ke bawah lagi. Bentar, Bu. Masih loading, Bu. Ya. Nah, kemudian absen. Absen itu masuk aja ke dalam baris yang pertama itu tadi. Setelah kuliah daring, itu absen di Google Classroom di laptop. Maka otomatis kalau absen Google Classroom di laptop, maka otomatis dia online. Kalau berbasis online, maka menggunakan simbol yang ditunjukkan Mbak Anissa tadi. Nah, kemudian mengerjakan tugas folio itu masuk dalam, nggak usah di sampingnya sini Mbak, tapi masuk ke alur ini, alur yang sebelah kiri sendiri, sebelah kiri, nggak usah di sebelah kanan, sebelah kiri ya, alur yang masuk alur sebelah kiri, nggak usah sebelah kanan. Jadi mengerjakan tugas itu nanti ditarik aja di sebelah kiri itu, kemudian praktek manufaktur tadi seperti sama ya seperti kuliah praktek kuliah perpajakan sama akuntansi manajemen tadi simbolnya. Setelah itu absen GC laptop itu di bawahnya tadi praktek manufaktur. Jadi kalau absen GC berarti simbolnya online itu tadi ya. Terus habis itu mengerjakan tugas di buku, maka betul ini simbolnya, tapi jangan ditaruh di sebelah sini, sebelah situ, tapi sebelah kiri, lurus sama daerah praktek manufaktur, praktek perpajakan, lurus yang alur itu aja. Nah, kemudian setelah itu istirahat, kalau istirahat kan otomatis manual, tidak mungkin Mbak Anissa istirahat berbasis online kan tidak mungkin, tapi istirahat manual ya. Mungkin istirahat itu melakukan kegiatan apa kita tidak tahu. Di situ adalah istirahat dianggap menggunakan simbol manual. Kemudian ngegame. Ngegamenya kalau offline ya berarti simbolnya manual. Atau kalau gamenya ini adalah menggunakan laptop atau menggunakan komputer yang offline berarti ya simbolnya betul seperti ini. Kotak persegi ini ya. Tapi kalau ngegamenya itu online maka otomatis simbolnya ya itu tadi trapesium miring, apa namanya tadi kotak miring itu tadi yang seperti berbasis simbol online itu ya. Kemudian setelah itu makan. Nah makan setelah makan manual, setelah itu tidur ya kelihatannya ya. Iya Bu. Lanjut ke tidur, setelah itu selesai. Jadi alurnya itu ke bawah gitu aja. Nggak usah yang dari Zoom kemudian absen GC itu kan. Ini kalau ini kan masuk keterangan. Jadi alurnya ke sebelah kiri semua, Mbak. Alurnya. Kecuali kalau jadi ada lurus ke bawah sini. Ya, lurus itu aja. Terkecuali kalau Zoom pakai laptop ini kan keterangan. Jadi simbol keterangan. Jadi lurus saja pakai yang daerah praktek manufaktur, praktek ini istirahat itu lurus yang simbol ke sebelah kirinya. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan Mbak Anissa? Sejauh ini belum ada, Bu. Ya, baik. Mungkin bisa dibetulkan bagi semuanya yang masih kurang, silahkan ada waktu dibetulkan. Kemungkinan nanti saya input di Google Classroom kalau nanti kalau mau UTS, nanti saya minta untuk semua tugas di input ke Google Classroom. Itu ya. Ya, Bu, siap. Baik, mungkin di stop screen dulu, Mbak. Baik, untuk selanjutnya silahkan mungkin tugas yang kedua. Tugas yang kedua silahkan Mbak Nafa, Mbak Nafa Ivanti. Baik, Bu, sebentar. Oke.
Gimana Mbak Nafa? Iya, Bu, dokumennya masih loading. Baik, saya tunggu dulu. Sambil menunggu Mbak Nafa, mungkin Mbak Densen silakan. Oke, Mbak Nafa ini sudah share screen. Selanjutnya Mbak Densen ya. Baik, yang pertama, melakukan koordinasi terkait persiapan praktikum dilakukan oleh dosen, menyiapkan software dilakukan oleh teknisi, melakukan uji coba saat praktikum dan mengisi formulir checklist kesiapan alat praktikum dilakukan oleh teknisi, menerima laporan kesiapan alat praktikum dilakukan oleh dosen, mempersiapkan LCD yang akan digunakan oleh dosen untuk menjelaskan praktikum dilakukan oleh teknisi, membuka praktikum, memberikan pengarahan pelaksanaan praktikum ke mahasiswa sesuai dengan PPKM, serta melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa dilakukan oleh dosen, kemudian menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan dipantau oleh teknisi, dilakukan oleh mahasiswa, mengerjakan praktikum sesuai dengan arahan pelaksanaan praktikum yang disampaikan dosen dan berdasarkan dengan PPKM dilakukan oleh mahasiswa, mendampingi mahasiswa selama proses pelaksanaan praktikum dilakukan oleh teknisi dan dosen, menyimpan data hasil praktikum sesuai arahan dari dosen dilakukan oleh mahasiswa, mematikan komputer yang telah digunakan saat praktikum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dilakukan oleh mahasiswa, mengisi berita acara praktikum dilakukan oleh dosen. Terima kasih. Baik, kalau ini bahkan alur yang saya berikan kan kemarin saya minta untuk perbaikan ya, menyimpan data, mungkin agak lebih diperkecil Mbak, menyimpan data, nanti start ke yang menyimpan data yang melakukan siapa? Yang menyimpan data ini yang menyimpan siapa? Dosen atau mahasiswa? Mahasiswa. Yang pertama, sebentar. Bisa di-scroll ke atas Mbak dulu. Saya pengen tahu keterangan nih. Oh ya, dosen, teknisi, mahasiswa. Oke. Berarti mahasiswa ya. Bu, saya enggak seperti ini karena kemarin tuh ini ya, kemarin saya berikan bagan alur yang memang alurnya seperti ini. Jadi saya tidak mempermasalahkan. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang menggunakan konektor 1, 2, 3 itu gimana Bu? Juga enggak masalah. Mungkin bisa diberikan karena ini tahapannya penjelasannya itu ada di samping, jadi kalian menggunakan seperti ini ya. Mungkin bisa ditambahkan saja kalau untuk mulai ditulis saja mulai gitu ya. Yang awal tuh, yang awalnya itu loh mulai, kemudian yang terakhir ketika finish kita tulis saja finish gitu ya, apa selesai yang terakhir. Mungkin itu aja.
Kalau masalah keterangannya mungkin di sini karena di sampingnya sudah ada penjelas, jadi tidak perlu dikasihkan penjelas. Secara garis besar dari simbolnya saya sudah sudah bagus, Mbak Nafa. Terima kasih untuk ini ya pekerjaannya dan presentasinya. Mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak siapa tadi? Mbak Densen, silakan Mbak. Mbak Densen Oria. Iya Bu, sebentar. Iya. Baik, prosedur perkuliahan praktikum. Kegiatan melakukan koordinasi terkait kesiapan praktikum dosen. Yang kedua, menyiapkan software teknisi. Yang ketiga, melakukan uji coba alat praktikum dan mengisi formulir checklist kesiapan alat praktikum dosen. Yang keempat, menerima laporan kesiapan alat praktikum dosen. Yang kelima, mempersiapkan LCD yang akan digunakan oleh dosen untuk menjelaskan praktikum. Dan yang keenam, membuka praktikum, memberi pengarahan pelaksanaan praktikum ke mahasiswa sesuai dengan BKPM, serta melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa, dosen. Yang ketujuh, menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan dipantau oleh teknisi mahasiswa. Yang kedelapan, mengerjakan praktikum sesuai dengan arahan pelaksanaan praktikum yang disampaikan dosen dan berdasarkan dengan BKPM mahasiswa. Yang kesembilan, mendampingi mahasiswa selama proses pelaksanaan praktikum dosen. Yang kesepuluh, menyimpan data hasil praktikum sesuai arahan dari dosen mahasiswa. Yang ke-11, mematikan komputer yang telah digunakan saat praktikum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan mahasiswa. Yang ke-12, mengisi berita acara praktikum dosen. Sudah, Bu. Mohon maaf, saya masih mute tadi menjelaskan. Oke. Untuk mulai dan finishnya mungkin bisa diberikan penjelas ya, dikasih tulisan finish dan mulai. Kemudian nih di sini tadi saya menemukan menyimpan data kan melalui komputer ya, mungkin sama dengan Mbak siapa Mbak Alfa? Yang pertama tadi siapa? Menyimpan data hasil praktikum sesuai arahan dari dosen. Kalau Mbak tadi kan segitiga ya. Nah ini yang saya pertanyakan adalah menyimpan data. Menyimpan data maka otomatis bentuknya ya enggak persegi 4 atau segitiga. Saya pikir tadi manual. Kalau manual itu adalah arsipnya pakai segitiga. Tapi kalau itu menggunakan komputer, maka otomatis lambangnya bukan seperti itu. Mungkin bisa di stop share. Saya bisa ini. Mungkin lambangnya adalah untuk semoga ada ini di di sini.
Ini. Nah, ini menyimpan datanya di mana? Kalau di flash disk menggunakan ini, gitu ya. Kalau di flash disk menggunakan ini penyimpanan datanya. Tapi kalau di flash disk, di pokoknya internal ya, mohon maaf eksternal ya. Tapi kalau itu adalah database menyimpan di dalam komputer, maka bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, jadi kalau menyimpan datanya di hard disk eksternal, punya hard disk eksternal atau di flash disk, maka bentuknya seperti ini. Kalau yang ini adalah kalau kita menyimpan datanya atau kita di database komputer atau database laptop, maka bentuknya seperti ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Yang mungkin masih kurang, mungkin segera diperbaiki untuk persiapan pengumpulan, dan nanti adik-adik minggu depan tidak perlu Zoom, tapi saya berikan tugas lagi untuk sistem penjualan. Jadi sistem penjualan nanti seperti apa saya berikan tugas, dan ini semuanya sudah punya, ini belum, Visio belum. Minggu depan sudah harus menggunakan Visio ya. Saya harapkan sudah menggunakan Visio. Jadi ini agak saya paksa, jadi kalian mau tidak mau harus sudah download Visio. Caranya seperti apa? Kalau misalnya kalian tidak itu, silahkan bisa datang ke saya. Besok Rabu saya ada. Jadi silahkan bisa ke kampus untuk minta tolong didownloadkan, atau kalau Bu saya minta didownloadkan atau apa, nanti kalau pas saya tidak di kampus saya bisa minta tolong ke Pak Chandra atau ke Pak Andika gitu. Nah itu silahkan, atau kalau memang sudah punya ya nggak masalah, tapi kalau yang belum punya segera di-download Visionya. Jadi minggu depan tugasnya sudah tidak pakai Word lagi, saya minta kalian sudah pakai Visio. Itu ya. Nanti saya berikan tugasnya terkait sistem penjualan. Mulai sistem penjualan ya. Ini sebentar saya buka dulu Visionya. Saya buka dulu Visionya. Jadi cara ini. Ini izinkan saya share screen ya. Nanti kalau kalian pakai Visio, ini nanti ketika kalian buka bisa terlihat ya, adik-adik semuanya sudah terlihat ya. Bisa, Bu. Ya, ini bagi yang mungkin yang sudah paham Visio mungkin ya sudah awam sekali, sudah awam ya, sudah familiar ya. Tapi yang belum paham Visio mungkin ini bisa menjadi untuk kita belajar bersama-sama. Kalau basic flowchart itu adalah basicnya ini apa namanya, ini blank gitu ya. Kalau basic flowchart, jadi gambarnya ini. Nah, kalau kalian ini mau membuat per kotak-kotak, misalnya ke perbagian, itu kalian bisa menggunakan secara manual. Bentar ya. Menggunakan swim lane vertikal ini ya, digunakan ini. Nah, ini untuk melihat perbagian-perbagian. Jadi kalau misalnya nanti sistemnya ini ya, nah ini bisa kalian nanti tulis judulnya apa gitu ya. Judulnya misalnya sistem penjualan, ini misalnya bagian penjualan, bagian
Misalnya bagian gudang, terus ini mungkin misalnya konsumen gitu, atau sini mungkin pimpinan. Nah, biasanya saya itu tidak menggunakan ini, tapi bentar. Saya langsung ini. Jadi tadi kalau kalian menggunakan basic flowchart itu ya, itu biasanya gambar itunya blank, tapi kalau sudah cross functional flowchart itu sudah ada kotak-kotaknya. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, nanti kalau Bu ketika saya klik itu kok tiba-tiba miring Bu, ini gimana? Tinggal aja diganti ini. Cross functional flowchart. Nah, cross functional flowchart ini tinggal milih aja swim lane-nya. Ini swim lane kalau vertikal, kalau ini horizontal. Ini ya. Jadi kalau ini nanti ada menambahkan ini gitu ya. Kalau mengurangi tinggal di del aja. Nah, tinggal di del aja, di delete ya. Nah, sama misalnya tadi katakanlah sistem penjualan. Diklik 2 kali. Sistem penjualan gitu ya. Kemudian fungsinya apa nih? Diklik 2 kali, kemudian konsumen, misalnya katakanlah seperti itu, konsumen. Kemudian di sini adalah bagian penjualan. Gitu ya. Nah, ini saya mau nambah. Kalau mau nambah kalian bisa pakai ini. Bisa pakai ini ya. Ini kalau basic flowchart, ini flowchartnya di sini, kemudian tinggal cross functional flowchart di sini. Swim lane vertikal tinggal nambahi, ataukah kalian tadi pakai ini ya, pakai menu yang di atas. Monggo silahkan. Nah, tinggal diklik ini ya. Nah, kalau miring ke samping, ininya ke samping ya tinggal aja ini diklik. Swim lane yang ini horizontal, kalau ini vertikal. Ya, terus kemudian kalau yang ini bagian penjualan, misalnya ini bagian gudang dan lain-lain. Nah, misalnya kalian pengen membuat flowchart, kita klik lagi basic flowchart. Ini tadi ya mulai start gitu ya. Nah, ini adalah kemudahannya seperti ini, Cak. Saya biasanya tidak saya kasih garis dulu, tapi saya pakai ini dulu, custom, saya luruskan. Nah, di sini adalah kemudahannya itu dia pasti akan lurus, karena di sini ketika kalian ini, nah ini ada penggarisnya. Nah, penggarisnya otomatis dia meluruskan. Ini ya, bisa dipahami ya. Kemudian katakanlah terus ini lagi konsumen misalnya order mulai gitu ya, klik 2 kali mulai. Nah, kemudian di sini memesan barang, kemudian pergi ke penjualan. Apa namanya, ke bagian penjualan, misalnya gitu, penjualan. Nah, ini otomatis ya, ketika kalian klik ininya, klik ada apa namanya, ada panahnya, ini otomatis dia akan mengeklik panah. Nah, inilah kelebihan kalian pakai flowchart. Kemudian bullet on page ini adalah untuk melanjutkan. Nah, ini otomatis lurus ya. Nah, ini kalian tidak perlu lagi untuk meluruskan cepat kalau kalian pakai Visio. Nah, klik ini. Itu kan? Nah, ini satu ke sini ke bagian penjualan kan tadi. Nah, ini juga sama. Kalian tidak akan ke sini atau tidak ke sini kalau pakai apa namanya? Kalau pakai MS Word itu kalian bisa menceng ke sini, tapi kalau pakai Visio itu sudah otomatis diluruskan. Nah, seperti ini. Kemudian lagi misalnya dia menginput
data gitu ya. Ke sini. 1, kemudian dia menginput pesanan. Menerima pesanan ya, menerima pesanan. Terus mohon maaf, misalnya ini saya delete, dia menginputnya melalui komputer, maka otomatis persegi proses ya. Nah, saya luruskan input data pesanan. Nah, selanjutnya sama ya. Klik gitu ya. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Bisa, Bu. Ya, jadi lebih gampang. Nah, sekarang saya ajari juga kalau seandainya ini tidak pakai tanda panah, tetapi kalian pakai konektor yang ini. Tidak usah ada tanda panahnya, tapi pakai, kan ada juga flowchart yang ini, misalnya contohnya ini ya, lurus Kak ini. Bentar. Ini lurus ya. Nah, flowchart-nya ini tidak pakai, kalau tanda panah kan tinggal klik gitu ya, tapi terkadang ada beberapa apa namanya flowchart itu tidak boleh ada tanda panahnya. Tinggal kalian klik ini. Ini kalau pointer tool maka otomatis nanti di sini. Tapi kalau ini klik di sini kalian pakai align. Nah, nanti otomatis kalian garisi sini. Menceng. Gitu ya. Kalau ini menceng tinggal kalian arahkan, diluruskan, dikembalikan lagi ke pointer tool, diluruskan, nanti otomatis dia akan lurus. Nah, pakai shift, diluruskan. Nah, lurus. Insya Allah lurus lah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti antara ini kalau misalnya menceng tuh kelihatan, berarti ini belum lurus tuh kelihatan. Nah, karena kalau kita mencengkan ke sini, misalnya, mohon maaf, ini ya, mencengkan ke sini, maka otomatis dia akan menceng juga garisnya. Oh, ini tadi ya. Nih, lurus. Oke, untuk selanjutnya sama. Jadi kalau tadi ya, untuk selanjutnya sama ya, seperti kita membuat yang ada di Word, tapi kalau yang di sini itu lebih mudah. Kalau ini quick shape itu ada ini ya. Kalau yang ini basic flowchart ada, kemudian ada beberapa more shape. More shape itu adalah kalau kalian mencari flowchart dalam bentuk lain, ini banyak, nanti kalian bisa belajar, dicari ya. Kalau misalnya untuk keterangan itu misalnya flowchart ini ada beberapa di sini. Ini terkait kalau simbol penyimpanan itu ada match ini ya, simbol penyimpanan. Kalau ini menyimpan secara apa namanya, secara kalau ini permanen ya, kalau ini tidak permanen. Jadi ekstrak ini tidak permanen, kalau ini permanen. Nah, nanti adik-adik kalau misalnya tidak ada simbol yang biasanya pakai data store ini ya. Ini ada apa enggak? Biasanya adik-adik yang itu bisa pakai ini. Untuk keterangan misalnya kayak tadi ya, pakai mukena atau pakai apa, bisa pakai ini. Yang garis putus-putus di sini. Misalnya pakai mukena gitu ya. Nah, itu ada keterangan di sini. Pakai mukena. Pakai mukena. Nah, seperti itu nanti ada garis putus-putus di sini. Bisa pakai align. Ini contohnya aja ya, contohnya yang tadi ya. Nah, ini karena garisnya menceng, maka ini tinggal diluruskan. Pakai pointer tool, diluruskan ke sini. Nah, satu contoh tadi.
Tadi yang waktu kegiatan sehari-hari itu ya pakai mukena. Kemudian titik-titiknya bagaimana Bu? Tinggal aja disesuaikan pakai format ini. Nanti titik-titiknya ada di sini. Itu ya, pakai line dan sebagainya nanti kelihatan. Nah, itu ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini? Bisa hapus ya, masuk menerima pesanan pakai mukena. Ini hanya contoh aja. Kita ada yang mau ditanyakan? Jadi adik-adik bisa nyoba di sini banyak untuk engineering, untuk bisnis, untuk ini pakai flowchart ini aja. Nanti kalau yang di basic flowchart tidak ada, yang adik-adik pengen cari kayak seperti tadi menyimpan dan lain sebagainya itu tidak ada, maka bisa cari di flowchart, kemudian nyari aja di beberapa ada cross functional flowchart, cross functional sheet ini, kemudian dicari aja basic flowchart. Ini kalau basic flowchart sama ya dengan di sini, nanti dicari aja. Itu ya. Sanggup ya besok minggu depan sudah mulai mendownload ini apa namanya Visio, karena untuk mempermudah kalian. Kemudian untuk sementara kita pakai Visio gini aja untuk file yang dikirim. Kemudian nanti minggu depan kalau terkait ini nanti saya ajari cara menyimpannya di Word. Nanti dialihkan ke Word karena nanti ini berguna untuk kalian kalau misalnya kalian laporan PKL. Jadi nanti kalau sudah selesai semua, gimana Bu caranya mengalihkan di Word, nanti saya ajari. Jadi sementara kalian silahkan dulu untuk ini apa namanya kalian download aja dulu dalam minggu ini. Minggu depan saya berikan soal materi, mohon maaf, saya berikan soal kasus, kemudian kalian silahkan mengerjakan di Visio. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Minggu